Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shollallahu ala Nabi Muhammad. Kawan-kawan pencinta tanaman buah segar, sahabat tani sekalian, hari ini aku ajak jalan-jalan ke kebun jeruk kawan. Oke, tanggal 24 April 2022. Hari ini sambil jalan-jalan, kontennya tentang pengendalian kurma kawan. Karena gulma itu selalu ada, kataku kemarin kan, gulma itu selalu ada, cuman kita harus bijak mengendalikan gulma tersebut. Nah kawan, ini yang pertama kita memakai pestisida. Yang kedua, pengendaliannya kita memakai baik itu secara manual ataupun secara memakai mesin. Misalnya mesin rumput dengan cara disabit atau dicangkul ya kawan. Nah kita bahas satu persatu ya kawan ya. Pengendalian gulma dengan cara pestisida itu sebenarnya bikin praktis kawan. Lahan 1 hektar itu bisa di-cover, diselesaikan dalam waktu mungkin 2 hari ya kawan. Berarti menguntungkan kan dengan cara pestisida. Pestisida itu misalnya apa, herbisida. Banyak merek-merek obat herbisida. Ini kan mereknya di toko pertanian. Nah, itu bikin cepat kerjaan kita, baik itu di ladang, di kebun. Itu bikin cepat. Namun kawan-kawan, namun berdampak signifikan pada tanaman kita kawan. Itu kan ada faktor baik dan jeleknya kawan. Dampaknya kawan, apabila kita keseringan memakai pestisida, herbisida tadi, si akar kita akan stuck kawan, akan stuck dia. Jadi akarnya stuck, membusuk, rusak, otomatis jaringan-jaringan penyerapan nutrisi ke atas tersendat kawan. Misalnya si daun-daun ini tidak terobos lagi kawan, melambat kawan. Apalagi dahan-dahan yang kecil, pucuk-pucuk yang kecil tidak secepat biasanya kawan, karena dia keracunan kawan kalau terlalu sering memakai pestisida. Karena kan murah meriah pakai pestisida, cepat selesainya dan tumbuhnya lambat daripada kita memakai mesin. Nah itu dampaknya dari kita memakai pestisida kawan. Tanah kita juga semakin berkurang unsur haranya kawan, karena yang datang kimia, racun. Aku pernah mengalami kawan, jeruk aku produktivitasnya menurun karena pestisida. Ini contohnya kawan. Ini yang biasanya tunas-tunas barunya bermunculan, sekarang ujung-ujungnya kawan sakit kawan. Ini keseringan memakai pestisida kawan. Nah mudah kan keseringan memakai pestisida. Dari tahun kemarin aku sudah tahu bahwa dampak buruk dari pestisida karena keseringan kita memakai herbisida tadi, racun rumput tadi kawan. Jadi pohon-pohon dan daun-daun tanaman kita mengurang produktivitasnya kawan. Tidak sebagus dulu lagi daunnya, tidak ujung-ujungnya tidak cepat terobosnya. Bahkan ranting-ranting kecil bisa mengering kawan, karena keseringan memakai herbisida kawan. Tapi kalau di segi praktis, memang praktis sih teman. Dalam lahan 1 hektar bisa kita selesaikan dalam waktu 2 hari kawan. Dan tumbuhnya pun agak lama. Berarti cost dari biaya pemeliharaan kebun kita mendingan pakai herbisida tadi. Namun kawan, dampaknya luar biasa pada tanaman yang kita sayangi kawan. Tidak seperti serindang yang dulu kawan, karena keseringan kena pestisida, kena herbi itu. Nah itu kawan, pengalaman yang aku alami dulu.
kebun aku ini wah, luar biasa daunnya kawan. Sekarang sudah tahu aku terlena dalam setengah tahun keseringan memakai herbi, lalu aku bisa kembali ke secara manual atau dengan cara alat pemotong rumput kawan. Nah, kalau di segi alat pemotong rumput kawan, memang kalau di segi kos lebih besar, kita memakai bahan bakar yang pertama. Dan kedua, kita pasti memakai tenaga kerja operasional kebun kan. Dan yang kedua, yang ketiga, masa pembersihan lahan kita itu lama kawan. Biasanya dalam 1 hektar, kalau memakai herbi dalam 1 hektar itu biasa 2 hari selesai. Kalau kita memakai mesin pemotong rumput bisa 4 hari kawan baru selesai dalam 1 hektar. Nah, itu yang menjadi kendala kelemahan daripada alat pemotong rumput, karena lama selesainya dan biayanya tinggi. Dan lagi tenaga kerjanya ada, ya kan, jadi mahal. Bahan bakarnya juga ada. Namun kawan, segi keuntungannya kawan luar biasa kalau kita memakai alat pemotong rumput. Satu, potongan dari rumput ini kawan menjadi kompos pupuk buat tanaman kita. Itu yang pertama kan, menjadi kompos, tidak menjadi racun. Kayak yang herbi itu kan menjadi racun, dihisap oleh akar karena ia kena racun rumput-rumput kita, lalu dihisap oleh akar dan tanaman kita akan mengalami gangguan kawan. Nah, kalau ini kompos yang sudah terpotong oleh mesin rumput tadi akan menjadi kompos kawan. Nah, itu keuntungannya. Dan keuntungan yang kedua, tanaman kita tidak bakal terjadi stuck, tidak bakal terjadi penurunan produktivitas. Tanamannya terjaga dengan baik, tanahnya terjaga dengan baik. Banyak keuntungannya teman. Ekosistem yang ada di tanah, di struktur tanah tidak akan berubah karena perilaku kita memakai mesin pemotong, tidak mengganggu, istilahnya tidak mengganggu struktur tanah kita. Kalau memakai herbi kan tanah kita kena racun tadi. Nah, itu tuh kawan, itu hanya sebagian kecil manfaatnya. Cuman di segi itu tadi kita kalah di biaya tenaga kerja, bahan bakar, waktunya lama, itu kalahnya kawan. Nah, maka dari itu keuntungannya memakai mesin pemotong rumput atau secara manual yang lain daripada memakai herbisida adalah jauh lebih menguntungkan memakai pemotong mesin rumput, walaupun kosnya besar. Karena dampaknya produktivitas terhadap tanaman kita tidak terganggu kawan. Insya Allah kebunnya semakin sukses, walaupun perawatan gulma kita semakin berat istilahnya berat. Apalagi kan curah hujan sekarang banyak, tinggi, jadi gulmanya selalu cepat naik. Ini jambu kristal aku yang dalam planter bag kawan. Nah, ini lahan aku yang cepat banget gulmanya tumbuh. Kenapa jadi cepat gulmanya tumbuh? Karena nutrisi yang ada di lahan, di tanah banyak kawan. Jadi si rumput ikut tumbuh. Nanam jeruk, rumput tumbuh. Nanam rumput, gak mungkin dong jeruknya ikut. Oke, itu dulu sharing dari aku sebagai konten pagi ini. Tolong ya kawan-kawan, like, komen, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menyenangkan di hati, kena di hati bagi kawan-kawan pencinta pertanian, pencinta buah-buah segar. Yuk kita berbagi. Ada komen silahkan, kalau bisa aku jawab. Apabila aku tidak bisa menjawab, yuk kita selesaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.